Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fuji Ayu Asahra dari Prodi Bimbingan dan Konseling NIM 200404501 Universitas Negeri Makassar angkatan tahun 2020-2021. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pendidikan agama Islam yang telah saya pelajari. Ada beberapa materi yang akan saya paparkan. Yang pertama adalah materi mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Alasan mengapa pendidikan agama Islam masih tetap ada di dalam perguruan tinggi yaitu karena untuk memberikan landasan pengembangan kepada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa beriman dan mengingat Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki budi pekerti yang baik dan juga mampu berpikir kritis dan bersikap rasional. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Allah berfirman, "Aku tergantung prasangka hamba kepadaku. Aku bersamanya kalau dia mengingatku. Kalau dia mengingatku pada dirinya, maka aku mengingatnya pada diriku. Kalau dia mengingatku di keramaian, maka aku akan mengingatnya di keramaian yang lebih baik dari mereka. Kalau dia mendekat sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Kalau dia mendekat kepada diriku sehasta, maka aku akan mendekatinya sedepah. Kalau dia mendekatiku dengan berjalan, maka aku akan mendekatinya dengan berlari." Ya, begitu istimewanya jika kita selalu mengingat Allah dengan salah satunya selama mempelajari agama. Mata kuliah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi memiliki landasan ideologis, historis, sosial budaya, psikologis, dan yuridis atau norma yang sangat kuat. Bagaimana pendidikan agama di perguruan tinggi diajarkan? Pendapat pertama menyatakan pembelajaran di pendidikan agama Islam di perguruan tinggi perlu kaya dengan substansi. Mahasiswa harus dibekali sebanyak-banyak materi baik. Dosen harus menyuguhkan materi pembelajaran agama secara luas dan mendalam. Pendapat kedua menyatakan pembelajaran perlu kaya dengan proses. Dosen cukup menyuguhkan substansi materi yang paling dasar dan intinya saja. Adapun pengembangannya diserahkan untuk digali oleh mahasiswa. Oleh karena itu, yang terpenting bagi dosen adalah memberikan keterampilan kepada mahasiswa tentang cara-cara atau pendekatan yang paling tepat untuk memahami dan mengimplementasikan ajaran agama. Sedangkan mahasiswa secara aktif menggali dan membangun kemungkinan metodologik yang dapat mereka gunakan agar pemahaman dan pengalaman keislaman mereka semakin baik. Kemudian yang kedua adalah bagaimana manusia bertuhan. Istilah Tuhan dalam sebutan Al-Quran digunakan kata ilahu, yaitu setiap yang menjadi penggerak atau motivator sehingga dikagumi dan dipatuhi oleh manusia. Oleh orang yang mematuhinya disebut dengan hamba. Dalam Al-Quran konotasi ada dua kemungkinan, yaitu Allah dan selain Allah. Hawa nafsu dapat menjadi ilah atau Tuhan, benda-benda seperti pohon, binatang, dan lain-lain. Demikian setelah dikemukakan pada surah Al-Baqarah ayat 165 yang berbunyi, "Wa minan nasi man yattakhidzu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubballah," yang artinya di antara manusia ada bertuhan kepada selain Allah sebagai tandingannya terhadap Allah. Mereka mencintai Tuhannya untuk itu sebagaimana mencintai Allah. Iman kepada Allah merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pokok dari keimanan yang lain, maka keimanan kepada Allah harus tertanam dengan benar kepada diri seseorang. Sebab jika iman kepada Allah tidak tertanam dengan benar, maka ketidakbenaran ini akan berlanjut kepada keimanan yang lain, seperti iman kepada malaikat-malaikat, kitab, rasul, dan qada dan qadar. Dan pada akhirnya akan merusak iman ke seseorang secara keseluruhan. Manusia tidak dapat membangun relasi yang harmoni pada Tuhan apabila hidupnya lebih didominasi oleh kepentingan ragawi dan bendawi. Oleh karena itu, sisi spiritualitas harus bermain peran utama dalam kehidupan manusia, sehingga mampu merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap gerak dan sikapnya. Apabila kita mampu mengasah spiritualitasnya sehingga dapat merasakan kehadiran Tuhan, maka ia dapat melihat segala sesuatu dengan visi Tuhan atau ilah. Visi Tuhan inilah yang sangat dibutuhkan oleh umat manusia, sehingga setiap tindak dan tanduk dan sikap perilaku manusia didasari dengan semangat kecintaan kepada Tuhan sebagai manifestasi kebenaran universal dan pengabdian serta pelayanan kepada sesama penciptaan Tuhan yang begitu akan terciptanya dunia yang damai. Kemudian materi yang ketiga adalah bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Menurut Al-Lusi, bahagia adalah perasaan senang dan gembira karena bisa mencapai keinginan yang dituju dan diimpikan.
Pendapat lain menyatakan bahwa bahagia atau kebahagiaan adalah tetap dalam kebaikan atau masuk ke dalam kesenangan dan kesuksesan. Agama adalah landasan atau fundamental, sedangkan jabatan dan kedudukan adalah penjaganya. Barang siapa tidak memiliki fondasi, maka akan roboh. Begitupun dengan sebaliknya. Allah berfirman, seandainya bukan karena perlindungan Allah kepada sebagian manusia atas sebagian yang lain, maka Rasulullah telah begini. Quran Surah Al-Baqarah ayat 251. Dengan kata lain, bisa disebutkan bahwa bahagia di dunia dan akhirat, di akhirat kebahagiaan yang diimpikan adalah kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Untuk menggapai kebahagiaan tersebut mustahil tanpa landasan agama. Untuk meraih kebahagiaan itu, maka ikutilah cara yang telah ditetapkan dalam agamanya. Jalan mencapai kebahagiaan selain yang telah digariskan Allah adalah kesesatan dan penyimpangan. Jalan sesat itu tidak dapat mengantar Anda ke tujuan akhir, yaitu kebahagiaan. Mengapa jalan selain yang telah ditetapkan Allah sebagai jalan yang sesat? Karena di dalam ada unsur syirik, dan syirik adalah landasan teologis yang sangat keliru dan tidak diampuni. Jika landasan salah, maka bangunan yang ada di atasnya juga salah dan tidak mempunyai kekuatan atau bisa dikatakan rapuh. Oleh karena itu, hindarilah kemusyrikan. Mengintegrasikan iman kemudian materi yang ketiga adalah mengintegrasikan iman Islam dan ihsan dalam bentuk insan kamil. Iman memiliki arti ketenteraman dan kedamaian kalbu. Dari kata itu baru muncullah amanah atau dapat dipercaya. Yang dimaksud keimanan seseorang terhadap sesuatu adalah jika dalam hati orang tersebut telah tertanam kepercayaan dan keyakinan tentang sesuatu, dan sejak saat itu ia tidak khawatir lagi terhadap penyusupan kepercayaan lain yang bertentangan dengan kepercayaannya. Apabila seseorang mengakui dalam hatinya tentang keberadaan Allah, tetapi tidak dikeralkan dengan insan dan dibuktikan dengan amal perbuatan, maka orang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai mukmin yang sempurna. Beriman kepada Allah adalah kebutuhan yang sangat mendasar bagi seseorang. Kemudian materi selanjutnya adalah bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Al-Quran bagi umat Islam adalah sebuah sumber primer dari segala segi kehidupan. Al-Quran adalah sumber ajian teknologi, hukum, pemikiran, pendidikan, akhlak, dan aspek-aspek lainnya. Tolak ukur benar dan salah, indah dan jelek adalah Al-Quran. Jika mencari sumber lain dalam bentuk benar atau salah, indah dan jelek, maka seseorang dianggap tidak konsisten dalam berislam. Suatu sikap hipokrit yang dalam pandangan Al-Quran termasuk sikap tidak peduli. Allah berfirman, Salikal kitabul la raiba fil hudalil muttaqin, artinya Al-Quran tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Al-Quran itu adalah kitab yang agung dan tidak keraguan bahwasanya ia datang dari sisi Allah, maka tidak benar bila ada seseorang yang ragu-ragu terhadapnya karena Al-Quran itu jelas. Ilmu yang bermanfaat dan amal soleh, dan mereka itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah dan mengikuti hukum-hukumnya. Sakib Arslan, penulis buku itu menyimpulkan bahwa umat Islam mundur karena mereka meninggalkan ajarannya, sedangkan non-muslim maju justru karena mereka meninggalkan ajarannya. Sejalan dengan pemikiran Arslan tersebut, para pembaharu sepakat bahwa untuk memajukan Islam, umat Islam harus berkomitmen terhadap ajarannya. Mustahil mereka dapat maju kalau mereka meninggalkan ajarannya. Adapun ajaran yang dimaksud adalah ajaran musri al-Islam sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah, bukan ajaran-ajaran yang bersumber dari budaya selain Al-Quran dan Sunnah. Tidak sedikit orang berpandangan bahwa untuk maju, justru mereka harus meninggalkan ajaran agama mereka, sehingga mereka harus mengembangkan budaya sekular dalam segala segi kehidupan. Sementara bagi umat Islam, untuk maju tidak perlu mengambil sekularisasi, malah sebaliknya, harus berkomitmen terhadap ajarannya. Mengapa umat Islam dapat maju tidak perlu mengambil jalan sekularisasi? Jawabannya tentu saja. Pertama, karena agama Islam yang bersumber Al-Quran dan hadis bersifat syumul, artinya mencakup segala aspek kehidupan. Kedua, ajaran Islam bersifat rasional atau sejalan dengan nalar manusia. Ketiga, Islam berkarakter tadarruj, artinya bertahap dan wurud dan mengimplementasikan. Kemudian yang terakhir adalah
tidak banyak beban karena beragama tidak mudah, dalam arti untuk melaksanakan berada dalam batas-batas kemanusiaan, bukan malah sebaliknya. Tidak ada yang di luar kemampuan manusia tidak melaksanakannya. Allah sendiri mengatakan dalam banyak ayat bahwa yang dikehendaki oleh Allah adalah kemudahan bagi umat manusia, bukan kesulitan, menjunjung tinggi kesamaan, keadilan, rahmat, dan berkah bagi semua. Kemudian yang terakhir adalah ajaran yang diangkat Al-Quran berkarakter dengan ijtihad, artinya bahwa mengungkap berbagai persoalan. Gaya yang bahasa yang singkat, padat, indah, tetapi kaya makna, jelas dan menarik. Agama yang mempunyai prinsip seperti itulah agama masa depan dan agama yang dapat membawa kemajuan. Baiklah, itulah pemaparan materi atau rangkuman tentang pendidikan agama Islam yang telah saya pelajari. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Puji Ewasara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.